Prabowo tegas menegur kepala daerah harus berpihak pada rakyat, jangan korupsi. Komisi 10 DPR pertanyakan data pertumbuhan ekonomi Badan Pusat Statistik. Anggota Dewan Keamanan PBB kecuali Amerika Serikat menyerukan dilakukannya gencatan senjata di wilayah Gaza. Selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Dan Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Saya Fajar Wayom. Dan saya Vina Munawar. Inilah Prime Market Highlights. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dengan nada tegas kembali menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisiensi keuangan negara. Dalam sambutannya meresmikan pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI Otonomi Expo 2025 di AIS BSD Tangerang, Presiden Prabowo meminta para kepala daerah untuk menjalankan tugas secara akuntabel dan transparan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, modal utamanya adalah jangan melakukan korupsi, karena korupsi sama saja membohongi amanat rakyat yang telah diberikan. Selain itu, Kepala Negara juga menyinggung perilaku sejumlah pejabat daerah yang dianggapnya masih tidak efisien. Untuk itu, Presiden menekankan meminta komitmen para kepala daerah untuk membangun birokrasi yang bersih, efisien, dan berpihak pada rakyat. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah. Kalau saudara mau menjadi bupati yang benar dan baik, kalau saudara mau menjadi bupati yang dicintai rakyat, kalau saudara mau jadi bupati yang setia kepada tanah air, yang setia kepada pendiri-pendiri bangsa, yang setia kepada merah putih, saudara harus belajar ini. Saudara harus menjalankan pemerintah yang bersih. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam pemerataan pembangunan secara nasional. Oleh sebab itu, pemerintahan yang bersih, efisien, dan transparan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mendagri berharap dari total 548 kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati harus berperan aktif mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan mendukung program nasional yang sedang digulirkan pemerintah pusat. Dipelototi betul anggaran yang tidak perlu, yang di perjalanan dinas misalnya yang terlalu banyak, kemudian rapat-rapat yang sebetulnya cukup 10 kali, cukup 2 kali, dibikin 20 kali, makanan minuman Bapak, sampai bermiliar-miliar. Sepertinya banyak daerah yang bisa hanya 100 juta juga cukup. Tapi dibuat bermiliar-miliar, perawatan gedung dan lain-lain yang mohon maaf dimakap Bapak. Sehingga banyak daerah yang bisa melakukan efisiensi. Apa potensi daerah-daerah ini, daerah kita masing-masing, dan setelah itu apa yang diinginkan kebijakan atau apapun insentif yang diperlukan dari kepala daerah sebagai yang punya kewenangan, Pak. Dengarkan, setelah itu yang bisa diberikan insentif atau kebijakan yang berpihak pada mereka, nah itu yang dikerjakan. Dan kemudian supaya suasananya hidup. Kalau suasananya hidup, otomatis nanti bisa ditarik pajak, Pak. Win-win, Pak. Mereka untung, PAD juga dapat.
Selanjutnya, pemirsa, Badan Pengelola Investasi Danantara melalui Divisi Investasi Danantara Investment Management resmi menggandeng perusahaan asal China, GEM Limited, untuk berinvestasi pada smelter nikel berteknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL. Kerjasama strategis ini fokus dalam proyek smelter nikel senilai 23,34 triliun rupiah. Badan Pengelola Investasi melalui Danantara Investment Management resmi menandatangani pokok perjanjian atau Head of Agreement dengan perusahaan publik global Cina yang bergerak di bidang metalurgi hijau dan ekonomi sirkular, GEM Limited. Danantara dan GEM Ltd, perusahaan asal Cina, sepakat bekerjasama menggarap proyek pengiriman nikel dengan teknologi High Pressure Acid Leach atau HPAL dengan nilai investasi mencapai 1,42 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 23,24 triliun rupiah di Sulawesi Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi kerangka kerja bagi potensi investasi bersama dalam pembangunan smelter HPAL berkapasitas 66.000 nikel dalam endapan hidroksida campuran per tahun, di mana fasilitas pemurnian mineral ini juga digarap oleh PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. CEO Danantara yang sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Losreni menegaskan kerjasama ini, pihaknya ingin memastikan hilirisasi tetap berjalan di Indonesia. Selain itu, dengan menggandeng koperasi global yang bergerak di sektor metalurgi hijau, Danantara bertujuan memajukan agenda hilirisasi sekaligus keberlanjutan dan inovasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan Government Technology atau GovTech. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan pun ditunjuk khusus memegang mandat untuk memimpin percepatan transformasi digital di pemerintahan. Penugasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan ini menempatkannya sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Pengangkatan Luhut sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Posisi strategis ini diharapkan mendorong efisiensi dan modernisasi layanan publik. Luhut menegaskan melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat. Teknologi face recognition dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran. Untuk mendukung tugas barunya ini, dirinya akan dibantu dua menteri, yaitu Rini Widiantini sebagai Menteri Pan-RB dan Mutia Hafidz sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Tugas utamanya melakukan percepatan penerapan teknologi di birokrasi. Government teknologi yang Presiden sangat senang bahwa progres daripada government teknologi itu bisa berjalan dengan baik. Prabowo menegaskan untuk jangan melakukan korupsi ya. Dan ini juga sejalan mungkin jika memang Indonesia benar-benar ingin menjadi negara maju atau ingin menjadi Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin memang harus di stop korupsi dari sekarang ya. Karena kalau kita lihat negara-negara maju di Eropa seperti Finlandia, Norwegia dan lain sebagainya, tingkat korupsi di negara tersebut memang rendah ya. Sejalan memang dengan tata kelola negaranya, hukum yang kuat dan juga transparansi keuangan publik itu memang jelas ya kepada masyarakat. Ya, ini berarti menjadi pesan yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun daerah, dan kita harapkan juga tidak ada lagi tindakan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah yang tidak akuntabel, kemudian juga tidak transparan, karena memang akhirnya masyarakat lain akan kecewa ataupun menjadi korban pada akhirnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Market Highlight akan segera kembali usai jeda. Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 sebesar 5,12% secara tahunan. Ya, Komisi 10 DPR menilai data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, anggota Komisi 10 DPR RI ramai-ramai mempertanyakan data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang mengejutkan banyak pihak. Pasalnya capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 tumbuh di luar perkiraan konsensus pakar atau ekonom dengan besaran 5,12% secara tahunan. Jumlah anggota Komisi 10 meminta Kepala BPS terkait metodologi yang digunakan hingga berbeda jauh dari proyeksi konsensus ekonom.
Komisi 10 DPR RI mengaku prihatin dengan mencuatnya keraguan banyak pihak terhadap rilis data pertumbuhan ekonomi oleh BPS. Pasalnya data yang muncul tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang dirasakan masyarakat dan sangat jauh dari margin of error proyeksi para ekonom. Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, di daerahnya agak susah. Tapi bertumbuh seperti ini gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya, kami ini bisa menjelaskan pada publik tentang metodologi singkat di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral. Misalnya seperti itu. Kalau saya mengatakan bahwa memang perlu prihatin dan saya mohon maaf kepada BPS, saya pun sendiri melihat ini ada keraguan survei yang dilakukan BPS. Keraguan ini tentu dengan banyaknya data yang juga kita bisa melihat kondisi-kondisi sekarang. Komisi 10 DPR RI khawatir efek dari kelirunya penyajian data akan membuat pemerintah salah dalam mengambil kebijakan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membantah anggapan publik dan DPR yang menuding adanya manipulasi laporan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025. Amalia memastikan metodologi perhitungan pertumbuhan PDB tersebut telah sesuai dengan standar internasional. BPS juga menjadi satu-satunya lembaga statistik yang mengukur PDB. Amalia mengatakan tugas BPS hingga saat ini mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta, bukan sebatas proyeksi seperti yang dilakukan sejumlah lembaga penelitian dan para ekonom. BPS melakukan pengumpulan data dari hasil survei yang dikumpulkan, termasuk data administrasi lainnya. BPS tugasnya adalah mengukur dengan data dan fakta. Kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi ataupun persepsi. Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain itu sifatnya adalah melakukan proyeksi ataupun perkiraan, Bapak, dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulkan melalui survei ataupun melalui. Gerakan Pasar Murah kembali digelar di Kampung Nelayan, Polewali, Sulawesi Barat. Terlihat warga berdesakan di lokasi Pasar Murah yang menjual beras medium SPHP Bulog dengan harga Rp11.000 per kilogram. Beginilah suasana di perkampungan nelayan, lingkungan ujung Kelurahan Polewali, Sulawesi Barat. Sejak pagi warga mulai berdesakan di lokasi Pasar Murah yang menjual beras medium SPHP Bulog dengan harga Rp11.000 per kilogram. Agar semua warga bisa mendapatkan beras murah, pembelian dibatasi maksimal 10 kg per keluarga. Meski harus berdesakan, warga tetap antusias lantaran selisih harga yang cukup besar dibandingkan harga pasaran. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah di saat kenaikan harga beras sudah berlangsung sekitar 3 bulan terakhir di Sulawesi Barat. Per karungnya begini 55.000, per kilonya 11.000. Setiap kakak dapat 10 kilo per orang, per kakak. Memang di luar masih mahal ya? Masih lumayan mahal. Jadi pakai syarat apa bisa dapat itu? Enggak cuman ini belanja saja. Iya. Enggak dapat KTP. Kegiatan pasar murah ini rutin dilaksanakan di berbagai lokasi di Polewali Mandar dalam sepekan terakhir. Diharapkan dengan adanya pasar murah dapat menstabilkan harga beras yang selama ini sangat dikeluhkan masyarakat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, IDX Channel. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pengawas Obat dan Makanan akan melakukan uji nampan atau wadah makan bergizi gratis yang diduga mengandung minyak babi. Ya, uji laboratorium dilakukan menggunakan beberapa metode, salah satunya pengolesan atau swab. Nantinya hasil swab akan diuji untuk mencocokkan ada tidaknya kandungan DNA babi. Viral di media sosial wadah makan untuk program makan bergizi gratis mengandung minyak babi. Nampan tersebut diduga diproduksi secara massal di Guangdong, Cina.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengaku akan segera melakukan uji laboratorium. Uji laboratorium dapat dilakukan menggunakan 2 metode, yakni melalui metode pengolesan atau swab, di mana hasil swab akan diuji untuk mencocokkan ada tidaknya kandungan DNA babi. Sementara metode kedua adalah tes pada bahan logam nampan MBG yang bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian. Meski demikian, BPOM memastikan kapasitasnya hanya mencakup pengawasan standar keamanan dalam distribusi MBG. Sementara penentuan halal haramnya merupakan kewenangan Badan Jaminan Halal serta Badan Standarisasi Nasional. Badan POM akan menindaklanjuti isu ini dalam bentuk akan mengetes. Karena kan ada 2 model kita bisa mengetes. Kita punya laboratorium dan laboratorium kita memungkinkan untuk mengetes itu. Pertama, tesnya yang berhubungan dengan yang kita sebut dengan kalau cuma dioleskan berarti cukup lewat swab tes. Untuk selanjutnya kita lakukan pengujian DNA. Sebelumnya viral di media sosial laporan dari Indonesia Business Post Heng melakukan investigasi di wilayah Chaoshan bagian timur Provinsi Guangdong, Cina yang diduga importir nampan untuk program MBG di Indonesia. Tim Business Post melaporkan penemuan 30 hingga 40 pabrik yang produksi food tray atau wadah makanan untuk pasar global termasuk salah satunya program MBG di Indonesia. Laporan tersebut juga mengklaim penemuan dugaan praktik pemalsuan label Made in Indonesia dan logo SNI pada nampan yang sebenarnya diproduksi di Cina, serta adanya indikasi penggunaan minyak babi atau lard dalam baki yang diproduksi. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Tim Liputan IDX News. Ya, kalau dari sejumlah informasi tadi, Vin, yang cukup menggelitik adalah bagaimana kemudian adanya dugaan nampan atau wadah dari makan bergizi gratis yang biasanya kita lihat begitu ya, berbahan dasar aluminium ataupun stainless steel. Ini ternyata diduga mengandung minyak babi. Tidak hanya itu saja, ternyata ini disebut juga nampannya tulisannya Made in Indonesia, padahal dibuatnya di China sana, di pabrik yang memang ada di sana, tapi dilakukan pelabelan Made in Indonesia. Jadi sepertinya ini kalau memang dilakukan secara sistematis, ini kebohongannya berlapis, dan apakah kemudian ada indikasi korupsi juga di sana? Nah, ini juga harus kita cari tahu. Saya sempat bingung sih gimana bisa ya Made in China tapi tulisannya bisa Made in Indonesia ya. Nah, itu harus dipertanyakan ya, berarti masuknya bisa jadi ilegal atau bagaimana. Dan juga saya lihat juga langkah BPOM untuk melakukan uji laboratorium ini sudah tepat untuk meredakan keresahan masyarakat ya, jika memang itu mengandung minyak babi ya sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang muslim ya. Dan kita lihat saja semoga memang dari uji labnya juga transparan dan tidak ada rekayasa. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Bos Maktur, Fuad Hasan Mansur, mendatangi gedung KPK dan diperiksa sebagai saksi kasus korupsi kuota haji. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Prime Market Highlight pemirsa. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Dalam pidatonya di Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Otonomi Expo 2025, Prabowo mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan agar menjauhi praktik korupsi. Dengan tegas, Prabowo meminta pejabat untuk membersihkan diri sebelum dibersihkan. Prabowo menyayangkan masih ada pejabat yang menganggap pemerintah Indonesia lemah atau bisa disuap. Prabowo kembali menegaskan bahwa sumpah jabatan mengikat dirinya untuk menegakkan hukum dan mencegah korupsi. Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira
bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menelusuri jejak 3 unit mobil mewah yang dipindahkan dari rumah dinas mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel usai terjaring operasi tangkap tangan. Ketiga mobil yang dipindahkan dari kediaman Noel tersebut diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker yang tengah ditangani KPK. Penyidik saat ini sedang mencari pihak-pihak yang memindahkan ketiga unit mobil tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengimbau kepada pihak-pihak yang telah memindahkan ketiga mobil tersebut untuk berlaku kooperatif dan segera menyerahkannya ke lembaga anti rasuah. Untuk pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan, sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik dan KPK mengimbau kepada pihak-pihak yang mengetahui keberadaan dari aset-aset yang diduga terkait ataupun berasal dari dugaan tindak pidana korupsi ini untuk kooperatif ataupun dengan mengirimkan atau membawa aset-aset tersebut ke KPK. Karena aset-aset tersebut juga menjadi salah satu barang bukti tentunya dalam proses penyidikan perkara ini. Kemudian terkait dengan siapa yang memindahkan, dipindahkan kemana, itu juga masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik. Di mana dalam hari kemarin ya, hari Selasa. Hari Selasa penyidik selain melakukan penggeledahan di rumah saudara IEG ya, yang berlokasi di daerah Pancoran, penyidik juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di lingkungan. Pemirsa, Bos Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur Fuad Hasan Mansur mendatangi Gedung Merah Putih KPK. Kedatangan Fuad Hasan ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Fuad mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Namun dirinya telah menyiapkan beberapa dokumen terkait perihal pembagian kuota haji tambahan 20.000 yang kemudian dibagi 50% antara reguler dan khusus. Fuad menyatakan pembagian kuota haji tambahan merupakan kebijakan pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik taat ya, kami dipanggil, kami harus datang ya. Insya Allah. Ada persiapan khusus nggak Pak? Ya, nggak ada persiapan khusus ya. Berkas-berkas yang dibawa Pak, dokumennya ada apa aja Pak? Dokumen yang nanti dibutuhkan itu aja ya. Kalau bicara itu nanti kami sampaikan karena itu kebijakan dari pemerintah. Kami hanya Pemirsa, KPK menelusuri dugaan korupsi di Kementerian Agama. Sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantre selama 14 tahun gagal berangkat dengan adanya dugaan korupsi kuota haji di tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantri selama 14 tahun gagal berangkat karena adanya dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam keterangan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, ribuan jemaah tersebut tidak bisa berangkat haji karena Kementerian Agama memutuskan membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara merata. Masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan untuk haji reguler dan kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. KPK juga mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp200 juta hingga Rp300 juta per orang. Sementara kuota haji forodha dipotong hingga sekitar 1 miliar per orang. Dari biaya tersebut diduga terdapat kelebihan antara 2.600 hingga 7.000 US dollar yang kemudian disetorkan kepada terduga pelaku korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1 triliun. KPK juga sudah memeriksa jumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. KPK juga sudah mencegah 3 orang berpergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan.
yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, mantan staf khusus Yakut Ishaq Abdillah Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan Mansur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memaparkan sejumlah kelemahan dari penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Salah satunya pemerintah masih kurang optimal dalam memanfaatkan kuota tambahan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah juga belum optimal dalam melakukan pembinaan terhadap jemaah haji. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menilai selama ini belum adanya perlindungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji non-kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Supratman mengakui perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Indonesia belum optimal dalam memanfaatkan kuota haji dan kuota haji tambahan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, agar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan. Pemerintah Rusia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk 2025 menjadi 1,5%. Dan informasi selengkapnya tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Anggota Dewan Keamanan PBB kecuali Amerika Serikat menyerukan dilakukannya gencatan senjata di wilayah Gaza. Dewan Keamanan PBB menyatakan prihatin atas krisis pangan di Gaza. Seluruh negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kecuali Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza, Palestina. Dalam pernyataan bersama pada Rabu kemarin, Wakil Tetap Guyana untuk PBB, Trisalah Persaud menyatakan, Dewan Keamanan PBB menyatakan kekhawatiran dan prihatin atas laporan Integrated Food Security Pace Clarification atau IPC mengenai kondisi terkini di Gaza. IPC yang merupakan lembaga yang didukung PBB untuk menentukan tingkat kerawanan pangan di seluruh dunia, pada Jumat pekan lalu mendeklarasikan bahwa bencana kelaparan saat ini benar-benar terjadi di Gaza. Persaud menggarisbawahi laporan IPC bahwa bencana kelaparan ini terjadi akibat kejahatan manusia. Sementara itu, Wakil Tetap Slovenia untuk PBB menambahkan Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza dan pembebasan seluruh sandera yang masih tersisa. Dewan Keamanan PBB juga mendesak Israel membuka sepenuhnya perbatasan Gaza untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB pun meminta Israel membatalkan rencana menyerang dan merebut Gaza sepenuhnya. Hingga saat ini agresi Israel di jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 62.800 orang dan setiap hari selalu ada warga sipil Palestina yang meninggal, baik karena serangan brutal pasukan Zionis maupun karena kelaparan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Amerika Serikat berencana memperpendek masa berlaku visa bagi mahasiswa dan jurnalis asing. Kebijakan tersebut diharapkan meringankan beban pemerintah dalam mengawasi keberadaan mahasiswa asing. Pemerintah Amerika Serikat berencana memperpendek masa berlaku visa bagi mahasiswa asing dan jurnalis. Hal itu sering langkah Presiden Donald Trump memperketat aturan imigrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menyatakan pihaknya ingin memperketat aturan untuk visa bagi mahasiswa internasional, pihaknya ingin memperketat aturan untuk visa F bagi mahasiswa internasional, visa J bagi peserta program pertukaran, dan visa I bagi pekerja media. Dalam rencana tersebut, pemegang visa pelajar dan pertukaran hanya dapat tinggal hingga 4 tahun, sementara visa jurnalis dibatasi maksimal 240 hari. Sementara warga negara China yang masuk kategori jurnalis hanya akan diizinkan tinggal selama 90 hari. Departemen Keamanan Dalam Negeri menilai Amerika Serikat terlalu lama membiarkan mahasiswa asing dan pemegang visa lain tinggal hampir tanpa batas waktu. Dan hal itu dianggap menimbulkan resiko keamanan, membebani anggaran negara, serta merugikan warga Amerika Serikat. Aturan baru tersebut diharapkan akan mengakhiri praktik tersebut dengan membatasi lama tinggal sekaligus meringankan beban pemerintah dalam mengawasi keberadaan mahasiswa asing. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengaku akan menerima masukan publik terkait usulan terbaru selama 30 hari ke depan. Meski demikian, belum jelas kapan pemerintahan Trump akan memberlakukan kebijakan visa yang baru. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemerintah Amerika Serikat memprediksi penerimaan negara dari kebijakan tarif masuk Presiden Donald Trump berpotensi mencapai 500 miliar dolar Amerika per tahun. Penerimaan dari kebijakan tarif tersebut diharapkan dapat mengimbangi peningkatan defisit akibat paket kebijakan pemotongan pajak dan belanja. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut penerimaan negara yang berasal dari kebijakan tarif resiprokal berpotensi melebihi 500 miliar dolar Amerika per tahun. Angka ini melebihi perkiraan awal yakni 300 miliar dolar. Bessent menyebut akan terjadi lonjakan penerimaan signifikan pada Agustus ini dari hasil penerimaan biaya masuk pasca penerapan tarif resiprokal dan kemudian akan semakin meningkat pada September mendatang. Bessent pun menyebut bukan tidak mungkin penerimaan negara dari penerapan kebijakan tarif masuk Presiden Donald Trump akan menembus nyaris 1 triliun dolar Amerika per tahun. Penerimaan dari kebijakan tarif tersebut diharapkan dapat mengimbangi peningkatan defisit akibat paket kebijakan pemotongan pajak dan belanja yang disahkan Partai Republik tahun ini. Anggota Anggaran Kongres atau Congressional Budget Office memperkirakan kebijakan itu akan menambah defisit sebesar 3,4 triliun dolar Amerika dalam 10 tahun ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Rusia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk 2025 menjadi 1,5%. Angka ini lebih rendah dibanding perkiraan sebelumnya sebesar 2,5%. Pemerintah Rusia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonominya untuk 2025 menjadi 1,5%. Menteri Keuangan Antoni Siluanov menyampaikan koreksi proyeksi itu dalam pertemuan di Kremlin. Ia menyebut ekonomi Rusia kini menghadapi tekanan dari kekurangan tenaga kerja, inflasi akibat lonjakan belanja militer, hingga suku bunga tinggi yang menekan kredit. Kondisi ini membuat laju pertumbuhan ekonomi melambat tajam setelah sempat solid di 2023 dan 2024. Menurut Siluanov, Kementerian Ekonomi kini menargetkan pertumbuhan setidaknya 1,5% pada tahun ini. Adapun ia menekankan anggaran negara yang seimbang akan memberi ruang bagi Bank Sentral untuk melonggarkan kebijakan moneter. Dengan begitu, akses kredit lebih mudah dan sektor-sektor ekonomi bisa memperoleh sumber daya tambahan. Di mana tahun lalu ekonomi Rusia tumbuh 4,3%, namun Bank Sentral memproyeksikan tahun ini hanya di kisaran 1 hingga 2%. Presiden Vladimir Putin juga menekankan perlunya kehati-hatian dalam menjaga momentum pertumbuhan dan menegaskan banyak faktor eksternal maupun domestik yang akan menentukan keberlanjutan ekonomi Rusia ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Industri China mencatat perbaikan kinerja pada Juli 2025 meski masih membukukan penurunan laba. Biro Statistik Nasional China melaporkan laba industri turun 1,5% secara tahunan pada Juli 2025. Industri China mencatat perbaikan kinerja pada Juli 2025 meski masih membukukan penurunan laba. Biro Statistik Nasional China melaporkan laba industri turun 1,5% secara tahunan pada Juli 2025. Angka ini lebih baik dari Juni lalu yang tercatat minus 4,3%. Perbaikan ini terutama disumbang sektor manufaktur yang berhasil membukukan keuntungan lebih tinggi. Laba produsen teknologi tinggi bahkan melonjak 18,9% pada Juli, berbalik arah dari penurunan hampir 1% di bulan sebelumnya. Selain itu, perusahaan menengah mencatat kenaikan laba 1,8%, sementara perusahaan kecil tumbuh tipis 0,5%. Kondisi ini menandakan adanya pemulihan di beberapa segmen meski tekanan ekonomi masih terasa. Namun secara kumulatif periode Januari hingga Juli 2025, laba industri China masih terkontraksi 1,7% dibanding tahun lalu. Pada paruh pertama 2025, industri juga sempat mencatat penurunan 1,8%. Artinya, meski ada tanda pemulihan, industri China belum sepenuhnya keluar dari tekanan yang menekan kinerja korporasi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Bank Sentral Korea Selatan mempertahankan suku bunga di level 2,5%. Kebijakan menahan suku bunga dilakukan guna menjaga stabilitas keuangan di tengah kenaikan harga apartemen dan utang rumah tangga. Keputusan tersebut sesuai dengan ekspektasi 22 dari 23 ekonom yang disurvei Bloomberg, sedangkan satu ekonom memperkirakan adanya pemangkasan 25 basis point. Berdasarkan keputusan suku bunga, Bank of Korea juga merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi Korea Selatan 2025 yang direvisi naik menjadi 0,9% dari sebesar 0,8% dalam perkiraan Mei. Sementara inflasi diproyeksi sebesar 2% dari sebelumnya 1,9%.
Setelah 4 kali pemangkasan sejak Oktober tahun lalu, Bank Sentral Korea Selatan memilih jeda pemangkasan dalam 2 rapat Dewan Gubernur secara berturut-turut pada Agustus. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua tahun 2025 sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat. Informasinya kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Pastikan Anda masih bersama kami. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, Google mengumumkan penambahan investasi senilai 9 miliar US dollar di Virginia sampai tahun 2026. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan, mempertegas dominasi teknologi di pasar global. Perusahaan teknologi raksasa Google akan menggelontorkan dana tambahan sebesar 9 miliar dolar Amerika untuk membangun infrastruktur cloud dan AI di negara bagian Virginia sampai akhir 2026. Investasi ini dilaporkan oleh Reuters tertanggal 27 Agustus 2025. Rencana investasi mencakup pembangunan data center baru di Chesterfield County, serta ekspansi di Loudoun dan Prince William Counties. Gubernur Virginia, Glenn Youngkin, menyambut baik program ini sebagai bentuk persiapan tenaga kerja dan inovasi masa depan. Salah satu program pada investasi ini adalah pembukaan akses gratis 12 bulan ke plan Google AI Pro bagi mahasiswa Virginia. Universitas-universitas terpilih juga dilibatkan dalam program AI for Education Accelerator untuk penyediaan sertifikat dan pelatihan AI. Google menegaskan bahwa investasi infrastruktur teknikal dan pendidikan membantu memastikan arah peluang bagi warga Virginia dan Amerika di era inovasi AI. Komitmen ini dikatakan memperkuat ketahanan dan kemandirian teknologi regional. Investasi Google di Virginia merupakan bagian dari tren besar capital expenditure yang terus meningkat di sektor infrastruktur digital. Langkah ini juga mengukuhkan Virginia sebagai pusat global data center dan tiang penopang transformasi digital masa depan. Berbagai sumber ada Exchange. Amazon resmi mengumumkan rencana memperluas layanan internet satelit proyek Kuiper ke Vietnam. Investasi senilai 570 juta dolar Amerika ini digelontorkan untuk membangun ground station dan fasilitas terminal hingga tahun 2030. Kehadiran Kuiper diharapkan mendorong transformasi digital dan memperluas akses internet di wilayah terpencil Vietnam. Amazon mengumumkan investasi besar senilai 570 juta dolar Amerika atau setara dengan 9,3 triliun rupiah untuk membangun layanan internet satelit proyek Kuiper di Vietnam. Melalui investasi ini, Amazon akan membangun stasiun darat dan fasilitas terminal yang menjadi pintu gerbang layanan internet berkecepatan tinggi. Proyek Kuiper sendiri adalah inisiatif Amazon untuk menyediakan internet berbasis satelit di seluruh dunia. Targetnya memperluas akses internet hingga ke wilayah terpencil yang selama ini belum terlayani oleh jaringan konvensional. Pemerintah Vietnam menyambut positif kehadiran Amazon dengan menyebutnya sebagai peluang untuk mempercepat transformasi digital nasional. Dengan teknologi Kuiper, diharapkan layanan internet di pedesaan dan daerah terpencil akan jauh lebih merata. Kehadiran Kuiper juga diperkirakan akan meningkatkan daya saing ekonomi Vietnam di tingkat regional, terutama dalam mendukung industri teknologi informasi, e-commerce, dan sektor pendidikan yang membutuhkan akses internet cepat dan stabil. Amazon menyatakan pembangunan fasilitas Kuiper di Vietnam akan berlangsung bertahap hingga tahun 2030. Dengan kehadiran satelit-satelit ini, Amazon berambisi menjadi pemain utama dalam bisnis internet global melawan kompetitornya seperti Starlink milik SpaceX. Berbagai sumber ada di channel. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua tahun 2025 sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat, naik 56% dari tahun lalu. Laba bersih juga melonjak 59% hingga 29,4 miliar dolar Amerika. Angka ini melebihi ekspektasi pasar. Nvidia melaporkan pendapatan kuartal kedua sebesar 46,7 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini naik 56% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih juga naik 59% hingga tembus 29,4 miliar dolar, lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Meski kinerja keuangan secara umum mengesankan, namun pendapatan dari divisi data center dilaporkan sedikit di bawah target analis.
Pendapatan ini menjadi pendorong utama pertumbuhan Nvidia sehingga kekurangan tipis langsung menarik perhatian investor. Nvidia juga menyampaikan proyeksi penjualan untuk kuartal ketiga sebesar 54 miliar dolar. Namun outlook tersebut tidak memasukkan potensi penjualan chip H20 di China. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa kondisi geopolitik dan regulasi di China dapat membatasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Saat hasil keuangan ini dipublikasikan, saham Nvidia justru terkoreksi sekitar 3% di perdagangan pasar pasca bursa. Anggapan banyak investor meskipun angka nyata menarik, ekspektasi terlalu tinggi membuat saham mudah tertekan ketika ada kekurangan kecil. Secara umum, Nvidia masih menjadi pemain dominan di industri chip dan kecerdasan buatan dengan nilai pasar yang masih di atas triliunan dolar. Namun kedepannya perusahaan harus menghadapi risiko persaingan ketat, regulasi internasional dan ketidakpastian di pasar China yang menentukan arah pergerakan sahamnya. Bagi sumber ADX Channel. Pemirsa, raksasa Jepang Mitsubishi Corp tengah mempertimbangkan langkah besar dalam bisnis energi terbarukan. Perusahaan dikabarkan akan menarik diri dari proyek angin lepas pantai di Jepang. Mitsubishi Corp mengatakan sedang mempertimbangkan penarikan diri dari 3 proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di Prefektur China dan Akita, di Prefektur Chiba dan Akita. Kendara proyek ini sebelumnya dimenangkan melalui lelang pada tahun 2021 dengan kapasitas terpasang sebesar 1,76 gigawatt. Dalam laporannya, Mitsubishi telah mencatat biaya sebesar 52,2 miliar yen atau setara 354 juta dolar Amerika pada awal tahun ini. Namun perusahaan menegaskan belum ada keputusan final yang diambil terkait proyek ini. Lingkungan bisnis yang berubah secara signifikan dianggap jadi salah satu alasan utama. Perang Rusia di Ukraina yang memicu lonjakan harga peralatan dan bahan bakar, serta kenaikan suku bunga memaksa Mitsubishi untuk melakukan evaluasi ulang. Proyek ini dia targetkan mulai beroperasi pada periode 2028 hingga 2030. Namun ketidakpastian yang terjadi menjadi ancaman bagi realisasi target energi hijau di Jepang. Sementara itu, Jepang menargetkan kapasitas listrik tenaga angin lepas pantai mencapai 10 gigawatt pada tahun 2030 dan 45 gigawatt pada tahun 2040. Beberapa pemain global seperti RWE, Iberdrola, dan BP juga telah menangkan proyek serupa di negara tersebut. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Taylor Swift dan Travis Kelce resmi mengumumkan pertunangan mereka di Instagram dengan foto romantis berlatar bunga. Ya, cincin pertunangan besar yang melingkar di jari Taylor Swift langsung jadi sorotan publik karena harganya ditaksir capai 80 miliar rupiah. Taylor Swift dan Travis Kelce resmi mengumumkan pertunangan mereka di Instagram dengan foto romantis berlatar bunga. Travis Kelce melamar Swift dengan cincin berlian Old Mine Brilliant Cat yang dirancang bersama Kindred Lebeck di Artifact Fine Jewelry. Meski detail resminya belum banyak diungkap, para pakar perhiasan menyebut cincin itu bisa mencapai 8 karat. Karakter antiknya membuat batu permata ini dinilai semakin langka dan mahal di pasaran. Beberapa pakar menaksir harga cincin Swift berkisar antara 4 miliar hingga lebih dari 24 miliar rupiah. Bahkan selebritas perhiasan George Khalifa memperkirakan bobot berlian bisa mendekati 20 karat dengan harga fantastis mencapai lebih dari 80 miliar rupiah. Adapun nuansa vintage dan kehangatan emas kuning disebut membuat cincin ini sangat cocok dengan citra Swift. Keunikan cincin antik itu terletak pada cara berlian ditambang dan dipotong secara tradisional. Para ahli menilai tidak ada 2 berlian yang sama, sehingga cincin tersebut benar-benar istimewa. Banyak yang menyebut gaya klasik ini bukan hanya simbol cinta, tapi juga sangat identik dengan kepribadian Taylor Swift. Berbagai sumber ADX Channel. Pemirsa, Raicho akhirnya resmi meluncurkan generasi terbaru kamera saku premium Raicho GR4. Setelah 6 tahun penantian dari GR3, kamera ini hadir dengan beragam pembaruan di hampir semua sektornya. Ricoh resmi meluncurkan kamera saku premium GR4
dengan segudang pembaruan setelah 6 tahun penantian. Ricoh GR4 masih mempertahankan garis desain ikonik dari seri GR, namun dimensinya sekarang lebih ringkas dan mengusung material magnesium alloy yang ramping serta ringan. Bagian grip dibuat lebih ergonomis dengan tata letak tombol navigasi yang tingkatkan untuk pengoperasian yang lebih mudah. Di sektor sensor, GR4 dilengkapi dengan APS-C 25,7 megapiksel dengan prosesor baru GR Engine 7. Sensor ini memiliki lapisan anti-statis untuk meningkatkan fitur pembersihan debu otomatis. Kolaborasi sensor dan prosesor terbaru memungkinkan ISO hingga 204.800, 2 kali lipat lebih tinggi dari GR3. Untuk lensa, GR4 menggunakan modul 18,3 mm f2.8 yang dirancang ulang. Lensa ini membawa optik 7 elemen dalam 5 grup, termasuk 3 elemen aspherical lebih canggih dari generasi sebelumnya. Tidak hanya itu, fitur stabilisasi juga ditingkatkan dengan teknologi 5 axis. Namun kemampuan video masih terbatas hanya Full HD 60p, bukan 4K seperti banyak kamera Sakura lain di tahun 2025. Sebagai kompensasi, Ricoh menambahkan Cinema Mode yang memberikan simulasi warna analog untuk hasil video yang lebih artistik. Pembaruan menarik lain ada pada memori internal 53GB dan baterai DB200 yang sanggup hingga 250 foto. Startup juga lebih cepat hanya 0,6 detik dengan sistem autofocus yang lebih presisi. Ricoh GR4 akan mulai dipasarkan di Amerika pertengahan September 2025 dengan harga $1.499.95 atau sekitar 24 juta rupiah. Berbagai sumber ada di channel. Kabar selanjutnya datang dari industri perfilman, pemirsa, di mana film terbaru Marvel Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember 2026. Ya, aktor Tenoch Huerta dipastikan kembali memerankan Namor dalam film yang disutradarai oleh Anthony dan Joe Russo ini. Film terbaru Marvel Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Desember 2026. Salah satu aktor yang berperan di film ini, Tenoch Huerta, mengaku terkejut saat menerima kabar dirinya kembali bergabung di Marvel Cinematic Universe. Ia mengatakan kabar itu datang mendadak, hanya beberapa jam sebelum diumumkan secara resmi oleh Marvel. Meski begitu, Huerta menyebut keputusan itu sebagai pengalaman menyenangkan dan penuh kejutan. Sang aktor menambahkan perannya kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Menurutnya, cerita Avengers Doomsday akan melibatkan banyak karakter muda, sehingga porsi setiap tokoh lebih terbagi. Hal ini membuat perannya sebagai Namor lebih sederhana, terutama dari sisi waktu syuting dan energi produksi. Adapun selain Huerta, film ini juga akan menghadirkan sederet bintang besar Marvel. Di antaranya Chris Hemsworth sebagai Thor, Anthony Mackie sebagai Captain America, hingga Florence Pugh sebagai Yelena. Marvel juga akan memperkenalkan sejumlah karakter dari semesta X-Men seperti Magneto, Profesor X hingga Gambit yang diperankan Channing Tatum. Berbagai sumber, IDXino. Dan pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dalam Prime Market Highlights. Dan tetap perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Fajar Royong dan rekan saya Vina Munawar, terima kasih dan sampai jumpa.